gak sih? Etika sangat penting sebagai panduan moral untuk membedakan benar dan salah, membangun hubungan yang harmonis, serta menciptakan lingkungan aman dan terpercaya. Etika dalam pendidikan sangat penting untuk membangun karakter, integritas, serta moral guru dan siswa yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual. Etika berfungsi sebagai panduan perilaku yang jujur dan bertanggung jawab, mencegah kerusakan moral, serta menjadi fondasi dalam bertindak dan berperilaku secara bijak. Dengan pendidikan yang beretika, akan menciptakan lingkungan harmonis dan mencetak generasi masa depan yang berintegritas. Dalam budaya Bugis Makassar, etika berfokus pada nilai siri napacek atau harga diri dan empati. Etika ini menjadi pedoman menjaga kehormatan diri dan sosial yang diwujudkan melalui kejujuran atau lempu, keberanian atau warani, keteguhan atau geteng, dan keselarasan perkataan dan perbuatan atau taro ada taro gau dalam kehidupan sehari-hari. Lempu adalah salah satu nilai dalam filosofi hidup masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang bermakna kejujuran. Nilai ini merupakan bagian dari konsep pangadereng atau adat istiadat dan tata krama yang mencakup kejujuran, kelurusan hati, keikhlasan, kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Lempu ini mencakup konsistensi antara pikiran, ucapan, dan perbuatan, serta merupakan inti dari integritas diri dan penyangga harga diri, atau biasa disebut dengan siri. Warani adalah kata dalam bahasa Bugis yang berarti pemberani atau keberanian. Dalam budaya Bugis, warani adalah salah satu nilai luhur yang mendalam, bukan sekedar keberanian fisik, melainkan mencakup keberanian moral, spiritual, dan sosial. Video ini menunjukkan keberanian moral seseorang dengan tidak mengambil barang milik orang lain walaupun tidak ada saksi mata yang melihat. Geteng
adalah nilai luhur Bugis yang berarti keteguhan, konsistensi, dan prinsip hidup yang kuat. Ini mencakup keteguhan janji, pendirian, dan kebenaran, memastikan seseorang tidak goyah dalam menghadapi masalah. Taro Adat, Taro Gau adalah pepatah Bugis yang bermakna satu kata, satu perbuatan, atau konsistensi antara ucapan dan tindakan. Secara harfiah, taro berarti simpan atau tetapkan, ada berarti kata, dan gau berarti perbuatan yang mengajarkan kejujuran, integritas, dan komitmen untuk menepati janji. Setelah pembelajaran selesai, membersihkan dan merapikan kembali meja dan kursi belajar kita dengan tidak meninggalkan sampah sesuai dengan tata tertib di ruang belajar. Hal tersebut menunjukkan taro adat, taro gau, perbuatan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Untuk menanamkan etika pada Bugis Makassar ini perlu dilandasi oleh etika kepada Tuhan, etika kepada diri sendiri, etika kepada sesama manusia, dan etika terhadap lingkungan. Etika kepada Tuhan adalah etika yang mengatur perilaku, sikap, dan tindakan manusia sebagai bentuk penghormatan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Etika kepada Tuhan merupakan bentuk kewajiban moral, rasa syukur, dan pengakuan manusia sebagai hamba atas karunia Sang Pencipta yang diwujudkan melalui ketaatan terhadap ajaran agama. Fungsi etika kepada Tuhan berpusat pada upaya membangun hubungan yang harmonis, hormat, dan penuh ketaatan antara manusia sebagai makhluk dan Tuhan sebagai pencipta. Etika kepada Tuhan adalah landasan utama yang secara langsung memengaruhi etika sosial dan lingkungan. Etika kepada Tuhan ini berdampak pada cara manusia memperlakukan sesama dan lingkungan yang mencerminkan kualitas iman seseorang. Etika kepada Tuhan yang biasa disebut akhlak atau adab
sangat penting sebagai fondasi hubungan manusia dengan penciptanya, mengarahkan manusia untuk hidup selaras dengan nilai-nilai moral tertinggi, serta menjadi landasan utama bagi karakter dan perilaku mulia. Ini bukan sekedar ritual, melainkan kesadaran akan kehadirannya dalam setiap aktivitas. Iman yang sejati tidak hanya diukur dari ritual ibadah, tetapi dari keseimbangan antara ibadah kepada Tuhan dan implementasi etika dalam akhlak di kehidupan sehari-hari. Contoh etika kepada Tuhan adalah dengan selalu meyakini bahwa selalu ada Tuhan yang melindungi dan menyayangi kita di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Etika pada diri sendiri adalah sikap, adab, dan tanggung jawab moral seseorang terhadap jasmani maupun rohaninya. Hal ini mencakup kejujuran, menjaga kesehatan, amanah, dan terus meningkatkan kualitas diri secara utuh, baik saat sendiri maupun saat dilihat orang lain. Etika pada diri sendiri sangat penting untuk membangun integritas, meningkatkan kepercayaan diri, dan memandu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ia berfungsi sebagai kompas moral pribadi yang menjaga perilaku sopan serta jujur, baik saat dilihat orang lain maupun tidak dilihat orang lain. Penerapan etika pribadi membantu individu hidup lebih teratur, bermartabat, dan selamat. Fungsi etika pada diri sendiri sangat krusial sebagai panduan internal untuk membentuk karakter, mengatur perilaku, dan menentukan arah hidup yang baik. Etika tidak hanya berlaku saat berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan antara etika Tuhan dan etika pada diri sendiri sangatlah erat, saling melengkapi, dan berakar pada satu kesadaran moral yang sama. Etika kepada Tuhan bertindak sebagai dasar atau landasan teologis, sedangkan etika pada diri sendiri merupakan wujud praktis dari ketaatan tersebut. Contoh etika pada diri sendiri adalah dengan merapikan diri sebelum melakukan sebuah aktivitas. Etika kepada Tuhan adalah akar, sedangkan etika pada diri sendiri adalah buah yang dihasilkan. Tanpa etika kepada Tuhan, etika pada diri sendiri beresiko menjadi egois atau tidak berdasar. Sebaliknya,
Etika kepada Tuhan yang sejati pasti menghasilkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Penerapan etika ini membuat seseorang lebih terarah, dihormati, dan mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Profesi Kependidikan dan Pembelajaran Pendidikan B25. Etika kepada sesama manusia adalah cabang ilmu atau seperangkat prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup aturan tentang apa yang dianggap baik, benar, sopan, dan patut dilakukan dalam kehidupan sosial, serta menghindari hal-hal yang buruk atau merugikan orang lain. Dengan adanya norma dan aturan moral, etika berfungsi sebagai panduan yang membantu mencegah pertengkaran, perselisihan, atau perilaku yang menyinggung perasaan orang lain. Penerapan etika secara konsisten membantu individu membentuk karakter yang baik, bertanggung jawab, dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sesama manusia memiliki peran krusial sebagai pedoman perilaku dan fondasi moral dalam berinteraksi sosial. Secara umum, etika berfungsi untuk memastikan hubungan antar individu berjalan dengan harmonis, saling menghormati, dan aman. Tujuan utama etika dalam berinteraksi sesama manusia adalah menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan saling menghormati. Etika menjadi pedoman tingkah laku yang benar untuk membedakan antara nilai yang baik dan buruk. Etika kepada sesama manusia dan etika kepada Tuhan merupakan dua dimensi yang saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan dalam kehidupan beragama dan sosial. Keduanya bertindak sebagai wujud kepatuhan terhadap perintah Tuhan dan refleksi dari iman, di mana perbuatan baik kepada manusia dianggap sebagai ibadah dan cerminan hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta. Etika terhadap sesama manusia dan etika kepada diri sendiri memiliki hubungan kausalitas yang erat, di mana etika pada diri sendiri membentuk karakter yang kemudian tercermin dalam cara berinteraksi dengan orang lain, menciptakan hubungan yang harmonis dan mencegah konflik.
Etika pada lingkungan adalah terapan yang mengatur hubungan moral, perilaku, dan tanggung jawab manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Ini mencakup paradigma, nilai, dan norma untuk melestarikan alam demi keberlanjutan bersama, mengakui bahwa manusia dan ekosistem saling ketergantungan. Etika kepada lingkungan bertujuan untuk mengatur moralitas manusia dalam berhubungan dengan alam, guna mewujudkan keselarasan antara kepentingan hidup manusia dan kelestarian ekosistem. Hal ini mendorong perilaku arif, bertanggung jawab moral, dan tindakan preventif terhadap kerusakan alam, serta menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Contoh etika kepada lingkungan adalah dengan cara menyiram dan merawat tanaman. Hal ini merupakan contoh perilaku yang menghargai lingkungan. Etika lingkungan bermanfaat untuk membentuk moralitas manusia dalam menjaga kelestarian alam, menjamin keseimbangan ekosistem, serta mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Etika lingkungan dan etika kepada Tuhan memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana merawat alam merupakan perwujudan konkret dari iman dan rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta. Menjaga lingkungan adalah amanah dari Tuhan, sehingga perilaku merusak alam dianggap mengabaikan etika kepadanya. Hubungan antara etika lingkungan dan etika pada diri sendiri sangat erat, saling memengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya berakar pada kesadaran moral yang sama bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Etika lingkungan merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip moral yang diterapkan individu terhadap alam dan pada akhirnya memberikan manfaat dan kebaikan kembali kepada diri mereka sendiri. Hubungan antara etika lingkungan dan etika kepada sesama manusia sangat erat dan saling ketergantungan. Etika lingkungan yang mengatur perilaku manusia terhadap alam sesungguhnya merupakan refleksi dari bagaimana manusia memperlakukan sesamanya, dan sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempat etika ini saling berhubungan, di mana fondasi utamanya adalah etika kepada Tuhan.